Padahal jalannya saat ini udah rusak parah, tapi nunggu waktunya pileg, nunggu waktunya pilpres, nunggu waktunya pilpub, nunggu waktunya pilgub, atau mungkin nunggu waktunya pilima Allahi fi khalifi liha, yaitu tegak lurus tanpa belok kanan, belok kiri, menghadirkan hati atau meneguhkan niat hanya semata-mata untuk Allah dalam setiap tingkah atau perbuatan. Husnul a'mali nataiju husnil akhwali, wa husnul akhwali minat tahakkuki fi maqamatil inzali. Sebaik-baik amal adalah amal yang dihasilkan dari sebaik-baik akhwal, dan sebaik-baik akhwal adalah akhwal yang dihasilkan dari kemapanan makom-makom yang diraih. Husnul a'mali, sebaik-baik amal yaitu bihuluwiha amma ya'ukuha anil qabuli, amal yang sunyi dari perkara yang menghalang-halangi diterimanya amal, atau dengan kata lain amal yang terbebas dari faktor-faktor yang membuat sebuah amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti beramal tapi ada unsur riya atau unsur-unsur yang lain yang mempunyai tujuan selain Allah. Oleh karena itu makanya dalam beramal seyogyanya hudurul qalbi ma'allahi fi khalifi liha, yaitu tegak lurus tanpa belok kanan, belok kiri, menghadirkan hati atau meneguhkan niat hanya semata-mata untuk Allah dalam setiap tingkah atau perbuatan. Amalnya benar-benar hanya lillahi ta'ala. Wa adam istighalihi minal wasawisis syaitoniyati, dan juga tak terpengaruh dengan bisikan-bisikan atau godaan bangsa setan, baik yang nampak ataupun yang tak nampak, yang terlihat ataupun yang tak terlihat. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu kita tak terpengaruh dari kejahatan bisikan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari bangsa jin dan manusia. Sehingga ketika melakukan amal kebaikan, memperbaiki jalan umum yang rusak misalnya, lalu adanya berbagai macam bisikan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, yang intinya mencegah apa yang kita lakukan. Jangan sekarang, entar aja, kalau mau nyalek misalnya. Padahal jalannya saat ini udah rusak parah, tapi nunggu waktunya pileg, nunggu waktunya pilpres, nunggu waktunya pilpub, nunggu waktunya pilgub, atau mungkin nunggu waktunya pilkades. Sehingga dalam setiap amalnya ada pamrih yang lain, bukan tegak lurus hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisikan-bisikan ini selalu ada di saat seseorang melakukan ibadah apa saja, termasuk ketika kita mengikuti majelis dzikir misalnya, majelis taklim, membantu syiar pondok, membantu panti asuhan. Pasti ada bisikan-bisikan yang membuat dirinya lemah, baik itu bisikan yang bergema di hatinya atau bisikan yang terngiang di telinganya.
dengan berbagai macam pertanyaan. Misalnya ketika ikut zikir, kamu ikut zikir dapat apa? Apa yang kamu dapat dari sana? Naik jabatankah? Daganganmu lariskah? Bertahun-tahun kamu ikut, tapi kamu tetap miskin kan? Kamu tetap jomblo kan? Malah justru kamu sering dibully orang. Makanya cabut aja dari sana. Nggak pakai zikir-zikiran, toh tetap hidup kok. Malah ada banyak waktu buat senang-senang. Ada banyak waktu buat untuk happy-happy. Bila mana dengan berbagai macam godaan tak membuat seseorang tersebut tak bergeming sedikit pun, tetap tegak lurus, menghadirkan hatinya, bertekad bulat dengan niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, nataiju husnil akhwali, akan berbuah jadi akhwal yang bagus. Apa husnil akhwal itu? Al-qaimati bil qulubi minaz-zuhdi fid dunya. Seorang yang bisa meneguhkan hati untuk bersikap zuhud dalam dunia. Wal ikhlasi lillahi bi ayyaksida bi amalihi ubudiyata lillahi ta'ala. Dan juga akan menjadi orang yang ikhlas, yang dalam beramal hanya bertujuan untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La li talibi khadin ajilin wala sawaba ajalin. Dalam beribadah tak ada tujuan kesenangan dunia ataupun pahala untuk akhirat, semata-mata lillahi ta'ala. Dan husnul akhwal ini akan muncul dari kemapanan makom inzal. Apa makom inzal itu? Yaitu makom yang diturunkan ke dalam hati, yang bentuknya berupa ma'rifat ilahiyah, yang menyebabkan seseorang mengabaikan segala kebaikan, baik itu keinginan untuk masuk surga ataupun keinginan selamat dari api neraka. Tapi amalnya benar-benar tulus murni dan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya Engkau ya Allah tujuan kami, dan ridhomu yang aku cari. Dan hikmah pasal ini adalah merupakan penegas, penguat dari hikmah sebelumnya. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala katsura amalun baraza min qalbin rohibin. Tak bisa dikatakan sedikit amal yang dikeluarkan oleh hati yang zahid, tak bisa dikatakan banyak amal yang keluar dari hati yang tamak. Oleh karena itu makanya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang memberikan arahan pada kita dalam melaksanakan ibadah kurban yang akan kita jalani ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Jadi daging, darah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Jadi Allah tak melihat berapa banyak sapi-sapi yang kita korbankan. Allah juga enggak melihat berapa banyak kambing-kambing yang kita korbankan. Tapi yang sampai kepada Allah adalah karena takwa kita, yang melaksanakan ibadah hanya semata-mata tertuju kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana seorang salik atau seorang murid berhasil meraih makom ini,
maka ia akan merasa melihat Tuhannya dengan hatinya. Sehingga dengan begitu dalam setiap amalnya ia tak pernah berharap selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya amalnya terbebas dari segala faktor yang membuat amal tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam setiap amalnya selalu tegak lurus hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Sikap-sikap yang seperti inilah yang akan bisa timbul bila mana seseorang tersebut memperbanyak zikir wal mudawamati alaihi, dan juga mendawamkannya dengan istiqomah sebagai bentuk riyadhahnya.